jam itu nampak jempolnya ya, ada kunang-kunang gedean, kunang-kunang jalan, kan ada penglingsir. Yang berjadi si ada yang video nah. Saya cukup beruntung, sempat merasakan tidak ada listrik. Jadi saya ingat waktu kecil listrik itu baru datang sekitar kelas 5, kelas 6 SD. Jadi masa kecil saya itu ingat sekali malam tanpa listrik, jadi hanya lampu seadanya. Dan di masa itu saya sering sekali diajak pulang dari Tegalan, dari sawah, karena ikut bapak dan ibu saya di kebun. Dan waktu saya pulang selalu melewati hamparan kunang-kunang. Jadi tiap malam itu saya ingat ada banyak sekali kunang-kunang, baik di sawah, di kebun, bahkan tidak jarang mereka datang ke rumah. Pengalaman itu sangat mengesankan sekali dan terbawa oleh saya dari waktu kecil, waktu remaja, waktu dewasa, dan sampai sekarang. Dan kenangan tentang kunang-kunang, kenangan tentang malam tanpa listrik, dan malam penuh dengan kunang-kunang itu adalah sebuah inspirasi yang sangat luar biasa. Waktu dadong cenek, yen dadong nung remeng dadong kumo, di umo tepuk liu uling di sanyang raut to bo. Nak ngeremang dadong bedi umo kene bo kebiar gitu. Bagian yang tidak mungkin saya lupakan itu adalah ketika waktu pulang menangkap kunang-kunang kemudian ditaruh di toples. Saking banyaknya kunang-kunang, jadi kita bisa sambil jalan dan sembarangan aja ngambil kunang-kunang. Dan itu biasanya saya taruh di toples karena belum ada listrik, jadi cahaya apapun kita jadikan sebagai sumber penerangan. Di bate, di alas. Amukan liun nih. Ya pidanang nang matut ada. Terus ada juga pengalaman ketika saya diajak membajak sawah. Wah, itu pengalaman paling menarik tuh. Nah, karena waktu itu belum ada traktor, biasanya saya diminta sama bapak untuk membantu membawa sapi. Jadi kadang-kadang saya menginap di ladang karena sapinya ditaruh di ladang, membajaknya di sawah kurang lebih 30 menit jalan kaki. Jadi saya biasanya membantu bapak untuk menuntun sapi. Berangkat ke ladang pagi-pagi buta, kita membawa obor atau lampu sentir seadanya. Tetapi anehnya saat kita mau berangkat itu walaupun masih gelap, kita nggak pakai lampu, tetapi kita bisa melihat di dalam gelap. Nah, itu juga pengalaman yang sangat istimewa sekali buat saya, bisa menuntun sapi di pagi buta dan kunang-kunang masih menyala. Jani langah kunang dini. Oh, yang pidan? Yang pidan yu. Oh. Ten ngejuk. Ten untal dah. Kedar gitu. Nak kita tepuk diunduk Waktu itu saya juga sempat ikut ketika ada salah satu dari keluarga saya meninggal, diajak ke kuburan. Nah, waktu prosesi mengkebumikan mayat itu, di situ juga ada banyak sekali kunang-kunang. Nah, di situ teman-teman saya berbisik bahwa itu adalah kuku orang meninggal. Dan saya tanya, dan kakek dan nenek saya membenarkan. Wah, jadi sejak saat itu saya juga sempat sedikit takut ketika melihat kunang-kunang. Bo kita yen sekolah subuh galang sing nu ada ngenah yo so kuning genang sing yo nu ngedip gitu. Asal bo galang. Apalagi waktu tamat SD, saya sudah mulai bekerja di Ubud. Karena waktu itu tidak ada SMP di desa saya, jadi orang tua saya menitipkan saya untuk tinggal di Ubud agar bisa sekolah sambil bekerja. Dan kebetulan di tempat saya bekerja di Ubud itu ada homestay yang mana di situ banyak sekali tinggal orang asing. Waktu itu di Ubud masih cukup banyak sekali kunang-kunang karena persawahannya juga masih banyak, dan tamu itu sangat suka sekali melihat kunang-kunang, terutama tamu Jepang.
di mau kukung itu liu anak bisa nae to tutu go anu apa dane uti itu kan kena to Betara Sri tiang karena ngukungi ratu mau biu kukung mangkin napi je seplut wenten bentiang yadnya kobar kene mau ngabukti nak nutuk to kunang yen nu petang kumo yen bojo galang kene kan sing tepuk satu kita ceritanya yang kadang jago di umo bo yang di Tegale jarangan bedik yang malu. Kita sehari-hari itu pasti ke sungai, baik untuk mencari air, mencuci pakaian, dan mandi pastinya. Dan mandinya nggak hanya sekedar mandi, tapi berenang. Jadi tiap sore itu saya bisa menghabiskan waktu berjam-jam di sungai. Saking asiknya berenang, mandi air di sungai bersama teman-teman itu, kadang-kadang kita sampai kemalaman baru pulang. Dan anehnya sekali waktu itu saya tidak merasa takut ya. Dan ketika pulang kembali lagi kita disuguhi pengalaman bertemu dengan tebaran kunang-kunang. Jadi hidup saya waktu kecil baik di rumah, baik di ladang, baik di sawah, baik di kuburan, apalagi di sungai penuh dengan kunang-kunang. Dan cahaya kunang-kunang ini melekat begitu kuat di alam bawah sadar saya, di alam sadar saya. Dan belakangan saya baru ketahui ternyata nyala cahaya kunang-kunang itu sejatinya adalah cahaya penuntun di dalam kehidupan saya mengarungi bahtera kehidupan. Kunang-kunang punah, Bo. Kebiasa, kunang-kunang dicari kan biasa yang menggeriaman. Puluhan tahun belakangan saya tidak melihat lagi kunang-kunang sebanyak itu. Bahkan beberapa tempat yang saya biasa melihat kunang-kunang itu sudah tidak ada lagi. Dan fenomena ini membuat saya sedih. Terus sekat anu nih, terus sekat ada semprot-semprot itu, Bo, terus. Karena trennya semakin tahun, semakin lama semakin berkurang. Dan saya khawatir anak-anak saya, generasi-generasi yang akan datang itu tidak bisa melihat kunang-kunang. Itulah sebabnya saya berpikiran apa sih yang saya bisa lakukan supaya keindahan kunang-kunang itu bisa dinikmati, terutama oleh anak-anak saya dan selanjutnya oleh generasi-generasi yang akan datang. Waduh, gede-gede ada, nek gitu. Orang kunang-kunang jalan gede kunang-kunang itu. Tapi lemahnya tila aja gitu, tapi sih ngenang nyur. Lemahnya ada ngenang kunang-kunang sih. Menjaga gini-gini ada. Kunang-kunang sangkan untal tuh. Nuna sinar kan Betara Suryo nak tersat Betara Suryo nyuluin iragau diukod nih gitu. Dibuat again bo, dangun buat again bo beliau di samping jalan itu kebiar. To berarti nak sesuluh hidup irago mesti to cong suluino gitu. Sangkala madan kunang-kunang irago totono ngonang to nak rumah sat eceno suar galang to kan kunang-kunang itu gitu sangkal menguh to gitu.